Pernahkah kalian membayangkan di balik sepiring ikan segar yang kita makan, ada cerita perjuangan besar dari para nelayan? Mereka berhadapan dengan ombak, badai, bahkan mempertaruhkan nyawa demi membawa pulang rezeki dari laut. Dari perahu kayu sederhana hingga kapal raksasa modern, inilah kisah luar biasa manusia menaklukkan samudera. Yuk, kita telusuri bersama bagaimana para nelayan berjuang menghadirkan sumber kehidupan untuk kita semua. Bayangkan luasnya samudera, tempat ribuan nelayan setiap hari mempertaruhkan nyawa mereka. Dari merekalah protein yang kita nikmati di meja makan berasal. Tapi pernahkah kita benar-benar tahu bagaimana mereka menaklukkan dan demi membawa pulang hasil tangkapan? Ada yang masih bertahan dengan cara-cara tradisional, ada pula yang dibekali teknologi modern. Semuanya sama-sama menantang, sama-sama berisiko, namun juga penuh cerita luar biasa. Mari kita mulai dari tuna di laut lepas. Dengan hanya seutas pancing, para nelayan menjatuhkan kail, dan dalam hitungan detik, seekor tuna raksasa sudah terhempas ke dek kapal. Begitu cepat, begitu brutal. Bahkan dalam 15 menit, 30 orang bisa mengangkat 10 ton tuna. Rahasianya ada pada lokasi pertemuan arus, tempat tuna lapar berkumpul. Disitulah mereka bekerja tanpa henti, mengikuti irama laut yang menggila. Lalu, bergeser ke perahu-perahu kecil yang mengejar ikan kembung. Kawanan ikan itu muncul di permukaan, berkilau di bawah matahari. Nelayan sigap mengitari mereka, jaring ditebar melingkar, mengunci semua ikan agar tak satu pun lolos. Begitu jaring ditarik, ribuan ikan berdesakan di dalamnya. Di atas kapal, keringat bercampur dengan rasa syukur. Mereka makan bersama, sederhana tapi penuh tawa, di tengah lautan luas. Seru banget ya kisah perjuangan para nelayan ini, dan masih banyak cerita inspiratif lain yang akan kita bahas di channel ini. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan dukung terus pemburu amatir supaya kita bisa terus berbagi kisah luar biasa dari berbagai penjuru dunia. Di Laut Bering yang ganas, ada perburuan kepiting raja, salah satu profesi paling berbahaya di dunia. Perangkap baja seberat ratusan kilo dijatuhkan ke dasar laut, lalu ditarik kembali dengan tenaga hidraulik. Gelombang tinggi, udara beku, dek licin, setiap detik penuh risiko. Kepiting yang lolos seleksi ukuran disimpan hidup-hidup di tangki kapal, menjaga nilainya yang fantastis. Dan sebelum pulang, mereka masih harus menaklukkan jalur sempit berbahaya bernama False Pass. Kita juga mengenal salmon Alaska. Dengan pukat cincin, satu kawanan besar bisa terperangkap sekaligus. Jaring ditarik, membentuk kantong raksasa yang menutup rapat. Ribuan salmon berkilau berpindah ke tangki kapal, lalu dek dibersihkan sebelum operasi berikutnya. Di Jepang, cara lain digunakan. Jaring pasif yang memanfaatkan jalur migrasi alami salmon. Mungkin hasilnya lebih sedikit, tapi tradisi dan harapan tetap hidup. Cerita lain datang dari nelayan cumi-cumi. Ada yang sendirian di perahu kecil, bertarung berjam-jam melawan cumi raksasa berbobot hampir 10 kilo. Ada pula kapal besar dengan mesin otomatis yang menarik ribuan cumi sekaligus, langsung diproses di atas kapal. Dua dunia yang kontras, tapi sama-sama menggambarkan kerasnya laut. Lebih jauh ke timur Indonesia, ada tradisi kuno di Lamalera, NTT. Dengan perahu kayu, nelayan melaju menantang samudera. Sang juru tikam melompat, menancapkan tempuling ke paus sperma raksasa. Pertarungan sengit pun terjadi.
Setelah berhasil, paus itu dibawa ke darat, disambut desa, dan dagingnya dibagi rata. Bukan trofi, bukan untuk dijual, tapi untuk hidup bersama. Kisah lain datang dari perburuan tuna sirip biru raksasa. Disebut gladiator samudra, bobotnya bisa 400 kilo, kecepatannya 70 km per jam. Dengan pancing, pertarungan bisa berlangsung berjam-jam, penuh tenaga dan keringat. Tak jarang berakhir pahit ketika ikan lolos kembali ke kedalaman. Sementara kapal modern dengan jaring raksasa bisa menangkapnya dengan mudah, tanpa drama, tapi juga tanpa kisah heroik. Di Jepang, kita kembali melihat nelayan tuna. Mereka berdiri berbaris di tepi kapal, kail dijatuhkan, dan dalam detik berikutnya, tuna seberat belasan kilo terhempas ke dek. Begitu cepat, begitu terlatih, hingga dalam 10 menit tangkapan mencapai 1 ton lebih. Dan terakhir, kita menutup kisah di Key West, Florida. Para nelayan berburu udang merah muda saat malam, karena siang harinya udang bersembunyi di lumpur. Dengan kerja keras hampir seminggu penuh, mereka pulang membawa lebih dari 1 ton tangkapan. Tapi bukan hanya soal hasil. Setiap kali kembali ke darat, mereka membagikan udang segar gratis kepada warga. Bentuk syukur, juga cara menjaga warisan industri lokal. Pada akhirnya, semua kisah ini mengajarkan kita satu hal. Setiap ikan, udang, cumi, bahkan paus yang hadir di meja makan punya cerita panjang tentang keberanian, pengorbanan, dan perjuangan para nelayan. Mereka adalah pahlawan yang jarang terlihat, namun jasanya selalu hadir dalam hidup kita. Dari setiap tetes keringat di laut lepas, kita belajar bahwa hidup bukan hanya soal hasil, tapi juga perjalanan dan perjuangan di baliknya. Nelayan mengajarkan kita arti kesabaran, keberanian, dan rasa syukur. Jadi lain kali ketika kalian menikmati ikan, udang, atau hasil laut lainnya, ingatlah, ada kisah panjang yang tak terlihat di baliknya. Saya pemburu amatir, terus berburu kisah inspiratif dari sudut-sudut kehidupan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.